Oke guys, ada informasi baru nih ya, di mana penerapan NIK jadi NPWP itu berubah dari awal tahun 2024 menjadi pertengahan tahun 2024 guys. Oke, ini menarik juga sih ya. Udah digembar-gemborkan dari awal tahun, pertengahan tahun, kemudian udah dikejar-kejar, semua orang udah dikejar-kejar, klien gue pada ribut cari-cariin gue, padahal gue sudah validasi semua dari awal tahun ya. Sekarang diundur ke 2024 pertengahan. Karena apa? Nah, coba kita baca teman-teman ya informasinya. Dari DTC News ya, soal implementasi penuh NIK jadi MPWP, DJP bilang pertengahan 2024. Implementasi penuh nomor NIK sebagai nomor MPWP. Jadi yang benar teman-teman, yang benar adalah nomor NIK sebagai nomor MPWP, bukan nomor NIK menjadi nomor MPWP, teman-teman ya. Buat teman-teman yang sudah punya NPWP, ini berlaku. Bagi teman-teman yang tidak punya MPWP, nggak usah khawatir ya. Buat lu yang tidak punya MPWP, walaupun lu punya KTP, lu tidak usah khawatir. Peraturan ini tidak akan berlaku bagi lu. Oke, peraturan ini hanya berlaku bagi orang yang sudah punya NPWP. Teman-teman ya, jadi jangan khawatir buat teman-teman yang punya KTP, kemudian takut bakal dibikinin NPWP nih. Enggak teman-teman ya. Bagi lu yang punya NPWP hanya berlaku bagi Anda. Bagi yang tidak punya NPWP, walaupun lu sudah punya KTP, itu tidak pengaruh sama sekali ya. Tidak akan tiba-tiba nomor KTP kita berubah jadi NPWP. Padahal kita tidak pernah mengajukan NPWP ya, tidak akan terjadi seperti itu. Nah, menurut DJP, penggunaan NIK sebagai MPWP membutuhkan beragam pengujian dan habituasi. Ya memang sulit ya teman-teman ya. Ini tidak sesimpel yang lu bayangkan ya. Ini tidak sesimpel yang lu bayangkan di mana lu tinggal masuk pakai nomor NIK. Memang betul sudah bisa gitu ya. Tetapi ini adalah sebuah implementasi sistem berjuta-juta manusia teman-teman ya. Berjuta-juta manusia diimplementasikan. Apalagi kita nggak tahu nih dukcapilnya itu seberapa terbuka sama pajak ya. Karena ini lintas lembaga lagi teman-teman yang ngomongin begini. Sebagai langkah implementasi penggunaan NIK sebagai MPWP dalam berbagai layanan administrasi perpajakan, direncanakan DJP akan melakukan pengujian dan habituasi bagi WP sebelum akhir dilakukan implementasi penuh pada pertengahan tahun 2024 ya, kata Ibu Dwi Astuti yang terhormat ya. Dengan mundur implementasi penuh NIK MPWP, wajib pajak masih dapat mengakses layanan administrasi perpajakan menggunakan MPWP berformat di 15 digit yang ada saat ini. Jadi teman-teman, buat lu yang punya NPWP ya, hanya yang punya NPWP, selama ini kan 15 digit NPWP-nya. Mulailah membiasakan diri masuk ke sistem pajak menggunakan 16 digit NPWP, yaitu nomor KTP lu. Oke, mulailah masuk ke dalam sistem DJP online menggunakan nomor NIK lu sebagai nomor NPWP lu. Itu ya teman-teman ya. Mulailah biasakan gunakan 16 digit. Lupakan NPWP yang 15 digit. Oke. Bagi lu yang belum validasi, segera lakukan validasi, teman-teman ya. Jangan tunggu pertengahan tahun, jangan tunggu bulan Maret, jangan tunggu bulan April ya. Jangan mentang-mentang dia mundur, lu mundur juga. Jangan, teman-teman ya. Langsung lu validasi dari sekarang juga ya. Nah, jadi implementasi ini memang tidak mudah ya, tidak segampang kita bayangkan, teman-teman ya. Nah, ke depan penggunaan NIK sebagai MPWP untuk seluruh layanan administrasi perpajakan diperlukan untuk mewujudkan kebijakan satu data Indonesia ya teman-teman ya, satu data Indonesia. Kita sedang menuju ke negara seperti di Singapura, seperti Australia, seperti Belanda, seperti Amerika, di mana single data, satu data untuk satu orang. Inilah cita-cita dari sejak puluhan tahun yang lalu ya, cita-cita kita semua, di mana manusia itu satu orang punya satu identity aja gitu. Dengan demikian, semua proses akan menjadi lebih mudah gitu ya. Dan begitu juga yang namanya mafia akan lebih susah gitu ya. Namanya penjahat akan lebih sulit karena sudah single identity ya, satu data. Memang ini kebutuhan kita. Sudah lama seharusnya ya. NIK sebagai NPWP telah diintegrasikan sejak 14 Juli 2022 ya tahun lalu sebagai perwujudan kemudahan administrasi perpajakan dan untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia ya, betul ya. Untuk diketahui, pemerintah melalui Undang-Undang HPP ya dan PMK 112 2022 mengatur bahwa NIK mulai digunakan sebagai MPWP dalam layanan administrasi yang diselenggarakan oleh DJP terhitung 1 Januari 2024. Jadi awalnya tuh 1 Januari itu 2024 itu maunya tuh sudah keblokir semua tuh. Orang-orang yang tidak melakukan validasi tuh mau diblokir semua tuh. Dan memang gue mendukung ya hal seperti ini ya. Ya, cuman ternyata tidak sesimpel itu teman-teman ya. Tidak sesimpel itu, tidak semudah itu. Nanti bagaimana kalau orang tiba-tiba keblokir? Dia nggak bisa bayar pajak. Gimana no? Nanti ya. Tiba-tiba masih banyak tuh orang-orang tua, orang-orang yang nggak ngerti ini semua ya. Yang selama ini masih lapor manual juga masih banyak ya. Kemudian tiba-tiba dia nggak bisa lapor pajak. Tiba-tiba dia nggak bisa bayar pajak. Wah cilaka nanti malah negara yang ribet ya. Jadi memang
Ya, inilah tugas berat ya, tugas berat bagi para AR juga ya. AR tuh sibuk teman-teman ya. Sepanjang tahun ini AR tuh sibuk untuk ngejar-ngejarin semua wajib pajak untuk cepat-cepat dong, validasi dong, validasi dong, validasi dong gitu. Tanpa edukasi yang tepat sebenarnya, tanpa edukasi yang sebenarnya kena gitu ya. Banyak orang berpikir, wah nanti kalau gue validasi gue bakal diapa-apain nih. Nah ini salah teman-teman ya. Banyak orang berpikir, nanti kalau gue validasi nanti gue bakal dicari-cari salahnya dong gitu ya. Atau orang berpikir, nanti ketika gue validasi, jangan-jangan isi rekening gue bakal dibuka semua. Nah ini salah sebenarnya teman-teman ya. Ya memang itu tujuannya sih. Memang itu tujuannya. Tetapi kita tuh sudah nggak bisa menghindar gitu ya. Kita sebagai wajib pajak sudah nggak bisa menghindar hal seperti ini. Janganlah kita berusaha untuk menghindari lagi hal-hal seperti ini. Memang itu tujuannya gitu ya. Kenapa PPS dilakukan? Ya untuk itu. Kenapa ada tax amnesty? Ya untuk itu gitu loh. Supaya lu mengungkapkan yang benar dan lu mulai move on menjadi orang jujur gitu ya. Jangan lu sudah ikut PPS, sudah dapat manfaatkan pajak yang murah, lu masih brengsek gitu. Jangan gitu ya teman-teman ya. Jadi ya itulah tujuannya memang untuk single data gitu. Dan kalau lu orang yang benar, seharusnya lu juga mendukung ini ya. Kita sebagai wajib pajak yang benar, kita maunya ya single data aja, single data dan semua perpajakan itu tuh kita clear aja gitu teman-teman. Memang harusnya begitu sih ya. Nah, by the way, bagi wajib pajak badan, wajib pajak orang pribadi non penduduk, dan wajib pajak instansi pemerintah, MPP berformat 15 digit akan digantikan dengan MPP berformat 16 digit. Jadi bagi perusahaan CV, PT, PTP, koperasi lah, yayasan lah, atau orang yang eh, bukan non penduduk ya, seperti BUT ya. Kemudian ada instansi pemerintah, ini tidak terpengaruh, tidak perlu melakukan validasi apapun. Akan otomatis lu akan dapat nomor MPWP yang versi 16 digit. Gitu teman-teman ya. Nah, jadi intinya gampang gini aja deh. Gampangnya orang masih berpikir MPWP 15 digit akan berubah menjadi MPWP 16 digit. Bagi orang pribadi, MPWP 16 digit adalah nomor NIK-nya dia. Bagi WP Badan, MPWP 16 digit akan diberikan secara otomatis by system. Gitu ya, sistem itu teman-teman ya. Oke. Kemudian MPWP cabang juga akan digantikan dengan nomor identitas tempat kegiatan usaha ya, NIKU 22 digit yang terdiri dari 16 digit MPWP ditambah dengan 6 digit nomor urut cabang. Panjang banget. Oh iya, karena kan ada kode KPP sama kode cabangnya ya. Jadi nomor MPWP lu yang 16 digit ditambah dengan 6 nomor terdiri dari 6 kode KPP, 3 kode KPP dan 3 kode cabang. Seperti begitu ya. Feeling-feeling gue seperti itu teman-teman ya. Ya begitu deh. Jadi akan diundur sampai pertengahan 2024, tapi menurut gua teman-teman jangan nunggu ya. Janganlah jadi wajib pajak yang last minute. Jangan jadi wajib pajak yang punya mindset kalau dia bisa mundur, gua mundur juga. Jangan teman-temannya. Sesegera mungkin lu segera update eh, validasi nomor NIK lu. Jangan nanti ketika lu sudah saatnya tiba-tiba sudah kejadian, kemudian MP perlu diblokir, lu nggak bisa keluar negeri, lu nggak bisa kemana-mana, nanti malah repot teman-teman ya. Lebih baik dari sekarang lu perbaiki, lu validasi. Siapa tahu ada error. Sering tuh ya, ada error, MPP-nya double lah, KTP-nya double lah. Hal-hal seperti itu perlu lu bereskan sebelum nanti ya teman-teman ya, sebelum bulan Juni nanti ya 2024. Sekarang teman-teman ya, sekarang sebelum akhir 2023 segera lu perbaiki teman-teman ya. Oke teman-teman, itu aja pengumuman dari DJP ya. Dan memang tidak semudah itu ya, tidak segampang itu karena wajib pajak kan banyak ya, wajib pajak itu banyak sekali. Dan gua rasa langkah DJP sudah tepat ya menunda. Ya anyway, ini kan sampai bulan Juni ya, kita sudah punya presiden baru, kita sudah punya menteri baru, kita nggak tahu arah angin bakal kemana ya, siapa yang menang nanti presiden kita nggak tahu ya, ini bisa masih ribut ini. Bagaimana arah anginnya, bagaimana rasi bintangnya, dan bagaimana garis tangan Anda semua teman-teman ya, garis tangan lu akan menentukan bagaimana nasib perpajakan lu. Bercanda ya guys. Oke teman-teman, itu aja ya, semoga terbantu.